Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya akan bahas soal Samsung. Ini sebenarnya udah cukup lama saya pakai dan mungkin karena saya udah cukup seneng dengan HP ini, jadinya tuh saya hampir lupa untuk bikin video ini, dimana kita akan bahas lebih lengkap dan lebih jelas soal Samsung A13 ini. Nah, untuk A13 ini sebenarnya adalah sebuah upgrade dari A12. Ya, ini setidaknya menurut Samsung. Ini juga sama dengan si Samsung A12, di mana kita tuh juga dapat memori penyimpanan 128 GB dengan harga yang cukup terjangkau. Dan seperti biasa, saya akan bahas Samsung A13 ini mulai dari desainnya dulu. Dan untuk unit yang saya punya ini, warnanya peach dan menurut saya ini cukup unik. Yang pink sih, jadi mungkin lebih cocok untuk kaum hawa atau cewek-cewek, tapi saya pikir walaupun cowok, kalau mungkin suka pakai yang warnanya cukup ngejreng, ini mungkin bisa jadi pilihan. Cukup beda lah dengan warna-warna HP-HP yang lain. Desain belakangnya juga kelihatan bersih banget. Ya, ini simple ala Samsung. Apalagi kamera belakangnya yang timbulnya ini cuman dikit banget. Dan sangat berbeda dengan HP-HP belakangan ini yang ngasih kamera-kamera timbul yang timbulnya tuh bisa sampai tebal banget. Saya sih seneng juga dengan hal ini karena ya di sini fresh banget dan ngasih perbedaan yang bener-bener beda. Dan untuk tombol powernya di sini juga berfungsi sebagai sensor sidik jari yang punya kecepatan dan akurasi yang bagus. Dan untuk SIM tray-nya yang disediain ada satu slot microSD dan dua slot SIM nano, jadi lengkap. Sayangnya karena finishingnya yang glossy, tentu aja HP ini jadi gampang banget nempel bekas sidik jari dan debu. Tapi karena di sini warnanya peach, jadi nggak terlalu kelihatan karena nggak gelap-gelap amat. Dan tentu aja kalau misalnya kalian tetap mau menjaga lebih bersih lagi, ya bisa dipakein case saja. Sayangnya kita nggak dapet casing gratisan, jadi kudu beli lagi tuh. Untuk feel genggaman di sini saya rasa oke-oke aja, nggak terlalu gede di tangan, jadi pakai satu tangan ataupun dua tangan udah oke. Cuman licin aja sih. Nah, untuk bagian depannya sendiri, Samsung A13 ini punya layar berukuran 6,6 inci dengan panel PLS TFT LCD, yang dimana ini tuh IPS ala Samsung dengan resolusi Full HD. Layarnya ini punya warna yang tajam dengan sudut pandang yang oke. Jadi kalau mungkin kalian lihat, oh TFT pasti jelek, enggak, ini beda lagi. PLS TFT itu bener-bener seperti IPS kok. Kualitasnya bagus kok. Mau dipakai buat nonton di YouTube, bagus. Netflix oke, dan apapun juga oke banget. Mau main TikTok juga enak-enak aja. Dipakai browsing, sosmed juga oke banget lah. Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung A13 ini pakai chipset Exynos 850, octa-core 2 GHz dengan GPU Mali G52, terus RAM-nya 4 GB, dan seperti yang saya bilang tadi, ROM-nya 128 GB yang masih bisa kamu tambahin lagi dengan microSD sampai 1 tera. Jadi di sini udah kelihatan banget kalau si A13 ini tuh sangat mementingkan storage. Jadi buat teman-teman atau mungkin buat kalian yang memang suka simpen-simpen data, nah ini memang dibikin untuk kamu. Dan menurut saya RAM 4 GB-nya juga udah cukup, apalagi Samsung udah punya fitur RAM Plus di sini yang bisa nambah RAM-nya sampai 4 GB lagi. Dan ini juga possible atau dimungkinkan karena ROM-nya juga gede kan. Karena kalau RAM Plus ini dipakai, RAM-nya tuh diambil dari ROM-nya itu. Jadi memang butuh banget ROM yang gede di sini. Dan untuk gamingnya sendiri, ya biasanya saya nyobain HP tuh main Mobile Legends, PUBG, dan Genshin Impact. Sayangnya saya nggak tahu nih kenapa HP ini atau minimal unit saya nggak bisa download Genshin Impact. Saya cari di Play Store nggak ada, Galaxy Store juga nggak ada, jadi akhirnya saya nggak pakai main Genshin Impact. Ya tentu aja jadinya Mobile Legends dan PUBG Mobile aja. Untuk Mobile Legends saya mainnya di pengaturan grafis sedang dan refresh rate tinggi, dan di sini pengalaman mainnya tuh oke banget, dan saya juga menyarankan kalian kalau mainnya pakai HP ini ya di pengaturan sedang dan refresh rate tinggi aja supaya pengalaman mainnya juga bisa lebih oke. Dan saat saya coba sendiri main Mobile Legends 5 menit itu hanya 1% aja baterainya yang berkurang. Pas main 30 menit cuman 5%, cukup oke lah. Sedangkan untuk PUBG Mobile sendiri, gamenya juga bisa banget dimainin di Samsung A13 ini. Tapi untuk pengaturannya sendiri, saya saranin mainnya di grafik smooth dengan frame rate high aja, biar mainnya tuh lebih lancar dan lebih enak. Untuk main PUBG 5 menit juga cuman 1%, dan untuk 30 menit baterai yang berkurang sekitar 6%-an. Jadi kesimpulannya untuk main game adalah sebenarnya masih bisa, tapi ya nggak kenceng-kenceng amat. Nah, untuk kameranya sendiri di sini Samsung punya 4 kamera belakang nih, yaitu 50 megapiksel untuk kamera utama, 5 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapikselnya lagi depth sensor. Foto yang dihasilkan menurut saya punya warna yang lumayan oke, ketajaman yang bagus, dan detail yang juga oke. Untuk harga segini, kamera belakangnya tuh cukup oke, 50 megapiksel. Ya kalian lihatlah hasilnya sendiri.
Untuk kamera depannya sendiri, resolusinya 8 megapiksel, hasilnya kurang lebih mirip dengan kamera belakangnya. Punya overall yang lumayan, jadi gambarnya tuh tajam, warnanya juga oke, detailnya juga lumayan. Tapi ya menurut saya ini biasa aja, nggak ada faktor X yang bikin kamera itu kelihatan bagus banget. Biasa aja lah. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, yang kata Samsung sih bisa bertahan sampai 2 hari. Dan menurut saya pas saya pakai sendiri, ini rata-rata bertahannya cuma lebih dari sehari. Saya nggak pernah sampai 2 hari sih. Tapi ini juga pemakaian ala saya aja. Kalau kalian pakai gaming sepanjang hari, menurut saya nggak mungkin juga lebih sehari ya. Atau bahkan sehari juga nggak mungkin. Tapi ya, begitulah. HP nggak mungkin dipakai gaming terus-terusan. Apalagi HP ini memang bukan HP gaming yang bener-bener gaming dalam tanda kutip lah. Kalau dipakai chatting, sosmed dan lain-lain, atau foto-foto dan video-video ringan mungkin ya seharian lah. Nah, dan sekarang mungkin kita masuk ke kesimpulannya, di mana saya tuh sebenarnya suka banget dengan handphone ini. Handphone ini tuh enak banget dipegang. Kameranya juga punya desain yang beda, jadi orang tuh langsung tahu, oh ini bukan HP-HP sembarangan nih. Langsung kelihatan kalau ini tuh HP yang mewah dari Samsung. Dan saya suka di bagian belakangnya tuh karena kameranya tuh ya nggak nimbul terlalu tebel. Dan memang untuk bagian storage-nya juga yang ya saya tahu memang di sini andalannya adalah storage gede 128GB. Dan memang kalau kamu adalah tipikal orang yang suka simpan file yang gede, data yang banyak, mungkin ini adalah salah satu handphone yang bisa kamu pertimbangkan. Storage yang gede sama sekali tidak pernah bikin kita rugi. Dengan storage gede kita tuh nggak perlu lagi hapus foto-foto yang lama untuk diganti dengan foto-foto yang baru. Dan sampai di sini HP itu ngasih saya pengalaman yang cukup menarik dan cukup unik. Ya minimal sampai di sini bisa banget lah HP ini untuk saya rekomendasikan untuk kalian dengan harganya dan performanya dan juga storage-nya. Apalagi ya kameranya juga lumayan. Ini sangat bisa untuk saya rekomendasikan. Apalagi ini Samsung bos. Ini bener-bener ngasih saya pengalaman yang berbeda. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu aja pembahasan kita untuk Samsung A13 hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga ya, karena itu tuh bakal ngebantu saya banget. Dan ingat, kalau kalian mau tanya apa-apa atau mau membahas soal HP ini, atau mungkin ada yang salah saya ngomongin, bisa komentar di bawah ya. Silahkan banget untuk komentar-komentar di bawah. Kita akan bisa diskusi juga di kolom komentar di bawah. Dan kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.